Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Cahyani Budi Astuti SPD, pengajar matematika pada SMP Negeri 1 Babatan Ponorogo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengimbasan tentang pelaksanaan BIMTEK Program Guru Belajar Seri Panduan Pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Pada bimbingan teknis guru belajar dan berbagi semangat guru belajar dan berbagi semangat guru Indonesia seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022, kebetulan saya adalah peserta pada angkatan ke-7. Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Panduan Pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 merupakan upaya membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran 2021-2022 serta meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran campuran, yaitu pembelajaran yang melibatkan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh serta pembelajaran jarak jauh secara penuh. Adapun tujuan program Guru Belajar dan Berbagi Seri Panduan Pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 adalah yang pertama, membantu guru dan kepala satuan pendidikan dalam mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap panduan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, membantu kepala satuan pendidikan merencanakan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran 2021-2022. Yang ketiga, membantu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran beserta jadwal belajar pada tahun ajaran 2021-2022. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar dan Berbagi Seri Panduan Pembelajaran tahun ajaran 2021-2022? Antara lain adalah semua guru PAUD, TK atau TKLB, SD atau SDLB, SMP atau SMPLB, SMA, SMALB atau SMK, kemudian kepala satuan pendidikan, dan yang ketiga persyaratannya adalah yang telah memiliki akun SIM PKB. Adapun ruang lingkup pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru adalah yang pertama adalah pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru. Dan yang ketiga adalah pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik. Tujuan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 antara lain, satu adalah memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan pendidikan berkualitas untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah menerapkan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Pada pelatihan ini kita akan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama adalah BIMTEK dan tahap kedua adalah pengimbasan. Di mana untuk BIMTEK pesertanya adalah seperti yang sudah dijelaskan di depan, yaitu guru PAUD, TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB atau SMK, dan kepala satuan pendidikan. Kemudian untuk tahap 2 pengimbasan, pesertanya adalah yang telah menyelesaikan tahap 1 atau BIMTEK. Dalam BIMTEK ini ada beberapa angkatan, kebetulan saya adalah peserta pada angkatan 7 yang dilaksanakan dari tanggal 6 Agustus sampai 10 Agustus 2021. Setelah ini masih ada lagi angkatan ke-8, ke-9, dan ke-10. Silahkan kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia segera mendaftarkan diri untuk mengikuti BIMTEK ini. Dalam BIMTEK ini ada beberapa angkatan, kebetulan saya adalah peserta pada angkatan 7 yang dilaksanakan dari tanggal 6 Agustus sampai 10 Agustus 2021.
Setelah ini masih ada lagi angkatan ke-8, ke-9, dan ke-10. Silahkan kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia segera mendaftarkan diri untuk mengikuti BIMTEK ini. Di dalam pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, ternyata banyak sekali apa yang harus dilakukan oleh guru. Bukan hanya mengajar atau memberikan materi, tetapi ternyata banyak sekali persiapan-persiapan yang harus kita siapkan di dalam pembelajaran tatap muka di era pandemi pada tahun ajaran 2021-2022 nanti. Antara lain bagaimana kita mengatur ruangan, bagaimana kita mengatur tempat duduk anak-anak, bagaimana kita mengatur tempat cuci tangan, bagaimana kita mengatur lalu lintas anak masuk, anak keluar dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mensosialisasi aturan-aturan tersebut sehingga dipahami oleh seluruh warga sekolah dan seluruh anak-anak kita maupun orang tua siswa. Di dalam BIMTEK telah diberikan beberapa contoh yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, antara lain ada Guru Adam, Guru Sinta dan Guru Budi. Di situ ternyata kita sebagai guru sekaligus merangkap sebagai Satgas Covid di dalam pembelajaran tatap muka. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Di dalam BIMTEK yang sudah saya lakukan kemarin, ternyata selain membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dalam pembelajaran tatap muka terhadap siswa kita, ternyata juga dibahas tentang unsur-unsur di dalam pembuatan RKAS di masa pandemi. Adapun 3 unsur pembeda RKAS masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama adalah kegiatan sosialisasinya, kemudian yang kedua peningkatan kapasitas, dan yang ketiga adalah pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan. Di dalam pelatihan ini juga diberikan beberapa contoh penyusunan 3 unsur tadi, yaitu sosialisasi, kapasitas, dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan tadi ke dalam kerangka 8 standar nasional pendidikan. Adapun kegiatan sosialisasinya biasanya diberikan pada standar isi, kemudian standar proses, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kemudian peningkatan kapasitas diberikan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar kompetensi kelulusan dan standar penilaian. Sedangkan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan yang pasti diberikan pada standar sarana dan prasarana. Di dalam setiap akhir topik yang kita pelajari dalam pelatihan ini, kita mendapatkan sebuah stiker penghargaan, dan alhamdulillah saya sudah menuntaskan 5 topik sehingga saya sudah mendapatkan 5 stiker penghargaan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kemendikbud yang telah menyelenggarakan berbagai BIMTEK yang sangat membantu kami dalam pengelolaan kelas, pengelolaan siswa dan pengelolaan sekolah, sehingga kita akan siap ke depan di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di era pandemi pada tahun ajaran 2021-2022. Baiklah seluruh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, jangan lupa segera daftarkan diri bagi yang belum mendaftarkan diri dalam berbagai seri yang diberikan oleh Kemendikbud. Semoga kita ke depan bisa membawa anak didik kita menuju generasi muda harapan bangsa, sehingga pendidikan di Indonesia bisa lebih maju ke depan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.